Setelah 86 tahun menjadi museum, kini Hagia Sophia kembali menjadi masjid. Namun di balik perubahan itu, muncul berbagai pro dan kontra dari berbagai belahan dunia. Yunani misalnya merespon dengan protes akan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Turki. Selain itu, banyak dari komunitas-komunitas keagamaan Kristen Ortodoks yang juga tidak menyukai dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Turki untuk mengubah Hagia Sophia menjadi masjid. Yang mengejutkannya lagi, bahkan mufti dari negara Islam seperti Mesir juga memberi respon kontra terhadap kebijakan ini. Sebenarnya, apa yang melatar belakangi pro dan kontra ini? Halo teman-teman, aku Andrian. Dan aku Akdam. Welcome to Tukar Pendapat. Di channel ini, kita bakalan bahas berbagai topik mengenai sosial, politik, sejarah, pendidikan, dan pengembangan diri. Di episode kali ini kita bakalan ngebahas tentang topik yang hangat dibicarakan bahkan sampai dengan level internasional, yaitu tentang perubahan status Hagia Sophia yang sebelumnya menjadi museum pada masa Kemal Atatürk dan kini telah berubah kembali menjadi masjid. Dan secara resmi telah dilaksanakan sholat Jumat pertama di Hagia Sophia setelah 86 tahun itu pada tanggal 24 Juli 2020 dan dihadiri ribuan orang. Tapi walaupun begitu, perubahan status ini juga menghasilkan banyak pro dan kontra. Dan sebelum kita membahas lebih jauh masalah pro dan kontra yang terjadi karena perubahan status Hagia Sophia ini, kita akan mengacu kepada sejarah yang dimiliki oleh Hagia Sophia. Jadi Hagia Sophia pertama kali dibangun pada masa kepemimpinan Kaisar Konstantinus I pada tahun 325 Masehi. Dan pembangunan yang begitu panjang akhirnya baru diresmikan pada masa kekaisaran anaknya yaitu Konstantinus II pada tahun 360 Masehi. Hagia Sophia memiliki nama lain Sancta Sophia atau yang bisa diartikan Holy Wisdom. Dan nama lain juga dalam bahasa Yunani yaitu Magna Ecclesia yang berarti gereja agung. Tetapi malangnya nasib Hagia Sophia, tepat pada tahun 404 Masehi, terjadi sebuah kerusuhan besar yang menyebabkan terbakarnya Hagia Sophia. Kaisar Theodosius II memerintahkan renovasi ulang Hagia Sophia pada tahun 404 Masehi. Renovasi dilakukan, diperbesarlah Hagia Sophia, diperindah lagi, dan diresmikan tepat pada tahun 415 Masehi oleh Kaisar Theodosius II. Tetapi memang Hagia Sophia bernasib malang lagi. Sayangnya pada tahun 532 Masehi, tanggal 13 sampai 14 Januari, terjadi kerusuhan besar yang dinamakan pemberontakan Nika. Akibatnya menyebabkan kehancuran yang disebabkan kebakaran di Hagia Sophia ini. Dan dalam kurun waktu yang tidak lama, hanya 3 minggu setelah Hagia Sophia terbakar, Kaisar Justinianus I memerintahkan renovasi ulang Hagia Sophia dengan proyek yang begitu besar. Menjadi mega proyek di zamannya. Kaisar Justinianus I memerintahkan 2 orang yang tidak pernah memiliki pengalaman sebelumnya di dunia konstruksi bangunan. Orang pertama adalah Anthemius of Tralles yang merupakan pakar fisika dan matematika. Sedangkan satu orang lainnya yaitu Elder Isidore of Miletus yang merupakan pakar geometri dan mekanik. Akan tetapi walaupun tidak pernah memiliki pengalaman sebelumnya di dunia konstruksi, mereka berhasil menciptakan salah satu monumen paling signifikan di dunia saat ini. Pembangunan tersebut juga melibatkan sekitar 10.000 pekerja lebih dan selesai dalam kurun waktu hanya 5 tahun saja, yaitu diresmikan pada tahun 537 Masehi. Hingga akhirnya pada tahun 1453 Masehi, Konstantinopel ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi ketika berhasil ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, tidak serta-merta langsung memerintahkan untuk menjara ataupun membunuh orang-orang penduduk di Konstantinopel pada waktu itu. Jadi dijamin keselamatan penduduk-penduduknya, sehingga hal ini menunjukkan bagaimana kewibawaan dan kedamaian yang dibawa oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Sebelum mengubah Hagia Sophia itu menjadi masjid, yang dibentukkan masjid katedral, kami juga menemukan beberapa data yang mengatakan bahwa Sultan Muhammad Al-Fatih itu membeli. Jadi ceritanya Sultan Muhammad Al-Fatih itu membeli dulu Hagia Sophia, baru kemudian diubah menjadi masjid. Dibeli Hagia Sophia itu dengan
uang pribadinya sendiri. Selama di bawah naungan kekuasaan Ottoman, Hagia Sophia itu mengalami banyak renovasi, bahkan ditambah fitur-fiturnya yang salah satunya juga pernah ditambah oleh arsitek terkenal Turki itu Mimar Sinan. Contoh yang ditambah ketika masa pemimpinan Ottoman itu ditambah menara di tempat berwudu, mimbar, bahkan madrasah itu semacam sekolah untuk digunakan oleh masyarakat pada waktu itu. Namun sayangnya pada tahun 1934, yaitu pada masa pemerintahan Presiden pertama Republik Turki itu Mustafa Kemal Atatürk, Hagia Sophia diubah menjadi museum. Nah, mengenai perubahan menjadi museum ini sempat menjadi memunculkan pertanyaan, kenapa bisa berubah menjadi museum? Dan kami menemukan beberapa data seperti pada saat itu yang memberikan salah satu ide ya pencetus Hagia Sophia menjadi museum itu seorang peneliti dari Amerika, profesor bahasa Inggris, seorang arkeolog amatir yang bernama Thomas Whitmore. Dia ini dalam beberapa sumber dikatakan merupakan sahabat dekat dari Atatürk. Akan tetapi yang masih menjadi pertanyaan, bagaimana seorang arkeolog amatir ini bisa mempengaruhi pemerintah Turki membuka kembali mozaik sakral lukisan Kristen dan mengubah Hagia Sophia menjadi museum tuh. Bagaimana dia bisa mempengaruhi pemerintah Turki, itu masih menjadi pertanyaan. So kalau teman-teman punya jawabannya jangan sungkan-sungkan untuk ditambahkan di komentar. Namun di balik itu kita juga mengetahui bahwasanya pada masa pemerintahan Atatürk itu salah satu programnya memang untuk mensekulerkan Turki secara komprehensif. Jadi perubahan status Hagia Sophia menjadi museum juga bagian dari itu ya, program sekularisasi Turki pada masa itu. Dan setelah 86 tahun Hagia Sophia menjadi museum, akhirnya pada tanggal 10 Juli 2020 ini, pemerintah Turki mengeluarkan dekrit yang menyatakan perubahan status Hagia Sophia kembali menjadi masjid. Tapi perlu diketahui, ini ada alasan ya. Jadi ada alasan kenapa diubah kembali jadi masjid. Jadi pemerintah Turki itu punya alasan bahwasanya putusan dari pengadilan tertinggi Turki itu yang menyatakan dekrit presiden sebelumnya Atatürk itu yang pemerintahan Atatürk itu tidak sah ataupun ilegal. Dan kenapa bisa dibilang ilegal? Karena dulu Sultan Muhammad Al-Fatih ketika membeli Hagia Sophia dari para pendeta mempunyai surat wakaf bahwa Hagia Sophia adalah masjid dan sampai kapanpun akan menjadi masjid. Itu wasiatnya dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Tapi keputusan pemerintah Turki ini untuk mengubah Hagia Sophia menuai pro kontra dari berbagai macam pihak. Yang pro misalnya dari Malaysia. Para ulama di Malaysia ini menyatakan dukungan penuh atas perubahan status Hagia Sophia ini menjadi masjid. Dari Malaysia, negara Arab. Yang lain negara Arab juga menyatakan bahwa dia bergembira atas perubahan Hagia Sophia menjadi masjid ini. Nah, rata-rata negara Islam sih yang menyatakan kebahagiaannya ini. Tapi walaupun banyak mendukung nih, Iya. kita tahu banyak mendukung perubahan ini. Ada juga negara-negara bukan sedikit yang kontra terhadap ini. Amerika misalnya, Yunani, bahkan ada komunitas-komunitas Kristen Ortodoks di Rusia, katakanlah Vatikan, Paus Fransiskus juga bilang dia sedih karena hal ini. Dan rata-rata yang kalau kita baca dari mereka yang kontra-kontra ini punya alasan itu sebagai monumen penuh toleransi. Iya. Ada momen untuk menjaga komunikasi antara Islam dan Kristen. Tapi yang uniknya nih, kalau yang kontra oke lah, katakanlah dari Kristen Ortodoks kontra. Oke, kita paham seperti itu, mereka non muslim. Ya, non muslim kan. Tapi ini ketika ada muslim yang juga kontra, protes, ini kan menjadi tanda tanya kita. Kenapa kita perlu selidiki, kita perlu tahu alasan mereka lebih dalam. Katakanlah salah satunya Mufti Mesir. Ya, Mufti Mesir. Mufti Mesir itu beliau juga kontra karena merasa itu bisa merusak toleransi dan sebagainya. Tapi ada juga dari negara yang mayoritas non muslim tetapi dia menghormati dan menenangkan konflik ini, yaitu negara Rusia. Ya, dari Rusia ya. Dari Rusia. Itu mereka mengatakan untuk meminta negara yang nggak setuju itu untuk menghormati keputusan dalam negeri Turki. Internal affairs-nya Turki. Ngomong-ngomong masa internal Turki, jadi dalam Turki ini juga kebetulan kita tinggal di Turki, kita menemukan adanya pro dan kontra juga dalam pengembalian Hagia Sophia menjadi masjid ini. Ada yang bilang bahwa itu adalah strategi politik dari Presiden Erdogan. Ya, jadi di Turki itu kan ada dua ya yang dominan partai. Iya. Yang salah satunya itu pengikutnya Erdogan, satu lagi pengikutnya Kemalis atau Atatürk.
Jadi mereka ini yang menyuarakan bagaimana Turki itu tetap sekuler. Makanya ketika Hagia Sophia ini diubah, ini merupakan pukulan telak bagi pendukung Kemalis karena gagal mempertahankan warisan Kemalis untuk mengubah Hagia Sophia itu tetap museum. Iya. Mereka mengatakan bahwa ini adalah peralihan isu dari jatuhnya ekonomi Turki saat ini. Ya, jadi kita harus juga mengambil sudut pandang lain pada masa Mustafa Kemal Atatürk. Ya, itu dia kan mengubah museum mengubah Hagia Sophia dari masjid menjadi museum. Itu kan juga merupakan sebuah politik ya, sebuah politik. Jadi oke lah, fair kita melihat sama-sama politik. Nah, saja mungkin beda haluan. Betul sekali. Kemal itu dia haluannya sekuler liberal, tengah nasionalis sekuler. Erdogan dalam hal ini banyak ahli yang melihat dia sebagai haluannya lebih ke Islamis haluan dia. Dan sekaligus ini juga menjadi strategi politik ya untuk di tahun 2023 di mana Erdogan untuk mengumpulkan kembali yang meningkatkan kembali popularitasnya. Tetapi teman-teman, di luar pro dan kontra ini yang sedang panas-panasnya, terdapat juga fakta menarik, yaitu tentang kucing yang tinggal di Hagia Sophia. Ya, jadi ini dia kucingnya. Namanya Gli. Dia mulai tinggal di Hagia Sophia sejak tahun 2004. Berarti kalau sampai sekarang sekitar 16 tahun ya berarti. Udah 16 tahun, mungkin udah puluhan tahun ya kalau diibaratkan usia kucing itu. Dia udah 16 tahun. Dan fakta uniknya bahwa banyak pejabat-pejabat dunia yang datang ke situ dan bertemu kucing itu, seperti Barack Obama, Presiden Erdogan, dan lain-lain. Selain itu, di Hagia Sophia ini sebenarnya masih banyak warisan-warisan budaya yang tersimpan di dalamnya. Dari pemerintah Turki sendiri itu mengatakan, kalau orang Amerika kan mengatakan ini bisa pengubahan jadi masjid, mereka khawatir orang non-muslim nggak bisa masuk lagi. Iya, tapi nyatanya enggak, bahwa pemerintah Turki tetap akan membuka Hagia Sophia untuk umum dari berbagai macam keyakinan. Bahkan sisi positif yang diambil ketika ini Hagia Sophia telah berubah menjadi masjid statusnya, otomatis kalau museum kan harus bayar ya. Iya. Berapa sih bayarnya? Sekitar 115 lira. Di sini. 115 lira berarti rupiahnya 200 ribuan. 200 ribuan, mahal ya. Mahal untuk masuk Hagia Sophia, tapi kalau yang muslim modal wudhu doang. Dan ini tentu menjadi hal yang positif ya. Iya. Dari segi keuangan pengunjung. Kalau dari sisi negara sih katanya Turki bakal memajukan wisatanya dalam wisata halal. Otomatis isu ini juga menaikkan popularitas juga, Turki jadi trending, mudah-mudahan jadi negara ekonomi. Iya, amin. Jadi kalau menurut pendapat kami sendiri, kita tidak bisa melihat kejadian ini itu hanya dari satu sudut pandang aja. Kita harus melihat dari berbagai macam perspektif, dari realita yang ada. Kita harus bijaksana dalam memahami sebuah berita. Jadi kita harus jujur dalam hal ini, menyampaikan fakta supaya bisa melihat sesuatu itu dengan bijaksana dan adil. Betul sekali. Yap, begitulah pendapat kami mengenai pro dan kontra Hagia Sophia saat ini. Kami juga pengen tahu pendapat dari teman-teman. Jangan sungkan untuk bertukar pendapat di kolom komentar. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe. Klik juga tombol like. Tetap jaga kesehatan teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa.